Oke teman-teman, kita perjalanan dari arah Rancabulang, Riung Bandung. Riung Bandung ya namanya kalau daerah sini Masian ya. Sekarang masuk hari Jumat ya. Hari Jumat jam 00.24. Sudah sepi banget ya, sudah kayak kota mati ya. Tapi kalau yang di luaran insya Allah masih banyak kendaraan ya, karena memang jalur utama. Jadi langsung kita jalan aja ya teman-teman. Insya Allah nggak mungkin lama, nggak sampai setengah jam ya kayaknya, karena jam segini nggak mungkin ada macet harusnya ya. Bismillah, semoga lancar. Kita pasang dulu alat-alatnya. Kalau jam segini nggak bisa ngerekod pakai ini teman-teman, nggak bisa ngerekod pakai apa itu namanya, kamera ultrawide. Soalnya kalau pakai ultrawide hasilnya pasti burik. Jadi harus pakai kamera utama ya teman-teman. Bismillah. Tadi habis mampir ke apotek beli obat alergi gatel. Nggak tahu ya, dari pas Sumedang dulu, cuman saya nyadar kerasa kambuh lagi, gatal-gatal biduran itu pas di Sumedang, pertengahan di Sumedang. Pokok nggak lama dari vaksin COVID tuh pertama kali. Yang pertama apa kedua ya? Yang pertama sih kalau nggak salah. Pertama kali vaksin COVID itu. Kerasanya pas dari situ sampai sekarang itu alergi dingin, kena dingin sedikit, mau udara mau dari AC, cepat kambuhnya. Nggak tahu harus gimana ya. Ini nyoba obat baru tadi, rekomendasi dari temen. Dia juga pernah ini ya, mikrofonnya lepas, mikrofonnya. Bentar, kita pasang dulu. Mikrofonnya lepas. Untung pas belum jalan ya. Belum jalan di jalan kenceng. Lampunya error ya. Kita coba pakai warna putih. Aduh, warna itunya masih muncul ya, warna kuning, harus ditekan. Nah, sip. Kita coba pakai warna putih ya, biar lebih. Alah, ini masih muncul ya. Lampu LED tembak murahan ya teman-teman, nggak sampai 50.000. Ya wajar kalau masih sering konslet kalau kena hujan kayak gini. Pokoknya kalau kena hujan itu pasti langsung konslet, warnanya langsung keluar putih sama oranye itu bareng-bareng gitu. Nanti kita mampir ke ini dulu ya, ke SPBU. Ini udah kedip-kedip, udah
mendrip. Mikrofonnya mudah-mudahan nggak terlalu, ya pasti tetap kedengeran ya suara angin. Cuman plusnya kalau pakai mikrofon ini, suara saya kalau pas ngobrol, pas ngomong itu makin kedengeran jelas gitu teman-teman, dibanding nggak pakai mikrofon. Walaupun suara kendaraan sama mobil masih cukup jelas. Ya Allah, saya mikirnya kalau kena jalan kayak gitu tuh mudah-mudahan nggak apa-apa ya mikrofonnya. Nih kalau bagus, kalau ngefek ke views, insya Allah segera diagendakan. Upgrade mikrofon. Suaranya, suara motornya itu. Mungkin cuman punya motor satunya itu ya teman-teman ya. Jadi kadang itu saya ya seketika itu kayak motor kok gitu sih, berisik gitu. Di lain sisi saya juga pernah ngalamin dimana motor itu ya cuman punya satu itu doang, dan knalpot juga bawaan dari pas beli ya, brong gitu, knalpot brong. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Mau beli knalpot baru juga uangnya pas-pasan, jadi ya terpaksa pakai knalpot itu teman-teman. Ya nggak tahu ya, mungkin dia dulu pernah hilaf bawa motornya itu kadang kenceng kayak tadi itu, mungkin ya pernah ya, mungkin ya. Apalagi pas SMA, zaman SMA itu senang-senangnya motoran lumayan kenceng gitu kan. Terus ngerasanya itu keren, coba motor brong, knalpot brong kayak gitu, kadang ngerasa keren banget ya gue gitu. Padahal ya orang-orang yang denger ya, wah knalpot kayak gitu, pasti ada yang kayak gitu ya teman-teman. Apalagi di kampung ya, kalau di kampung itu ya tahu sendiri lah, suara kayak kecil kayak gimana aja kedengeran, apalagi yang suara gede itu ya, kencang itu pasti langsung sekampung kedengeran. Tapi pas ini loh, sampai sekarang teman-teman, itu masih bekas banget sampai sekarang saya itu motor. Saya juga agak ini apa, terlalu polos ya. Cuman dibilangin ini kalau nggak lama ini tromolnya apa gitu kalau nggak salah, yang bagian belakangnya itu. Dulu motor apa ya, motor Kawasaki pokoknya itu. Lupa saya motor apa dulu, pokoknya nggak familiar. Nanti ya teman-teman, kita lanjut ngobrolnya kalau sudah selesai lampu merah.
nggak enak saya sungkan jujur dari orang. Nah, bentar lagi lampu hijau ya. Kalau sana udah jalan nggak lama pasti lampu hijau. 1, 2, 3. Lanjut ya yang tadi teman-teman, yang masalah motor tadi itu yang sampai sekarang bekas banget itu diingatan. Itu dulu kan ya itu dibilangin yang tukang bengkelnya itu, ini gak lama ini bakal ganti tromolnya, ini susah nyarinya, sehingga kayak gitu ya, susah nyarinya. Terus saya udah takut sendiri saya itu, waduh gimana ya nanti ya nyari spare partnya di mana, ada nggak ya, bisa dipakai nggak ya. Udah buru-buru banget tuh. Terus temen kakak, temennya kerja kakak itu, padahal ya Allah itu tega banget itu teman-teman. Ya Allah, itu ngejual, temennya itu ngejual motor Viz R. Ya zaman dulu ya saya seneng sih, soalnya modelnya bagus, kayak model kakinya itu udah dimodif gitu teman-teman, ada di belakang kayak model motor lanang, motor laki gitu loh. Tahu-taunya itu bocor tangkinya. Kita ngisi dulu ya, pom bensin dulu. Saya minta notanya ya. Nah, ini punten ya sambil moto vlogan saya. Sip. Oke. Siap. Mana? Siap. Mana? Kita minta nota soalnya buat ngeklaim ke kantor ya teman-teman. Tadi pas belanja dapur sama nganterin belanjaan dari pasar, belum ngisi bensin, baru ngisi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nah, lanjut yang tadi teman-teman ya. Itu ternyata tankinya pas besoknya itu ketahuannya salahnya saya juga sama kakak itu malam-malam kesananya itu, jadi nggak ketahuan teman-teman. Jadi buat teman-teman pengalaman kalau mau beli motor atau pokoknya barang bekas lah, kalau bisa jangan malam ya. Kalau malam soalnya kita penglihatan agak terbatas, jadi kadang itu yang detail-detail itu kadang nggak kelihatan, apalagi terkait motor ya, itu penting banget itu. Soalnya harus ngecek kayak pengalaman saya itu yang masalah tangki bocor gak, mesinnya bocor gak, pokoknya segala macam itulah teman-teman. Itu usahain kalau bisa siang ya, pokoknya jangan malam. Kalau mau malam nggak apa-apa, tapi harus proper ya, harus proper nyiapin
center yang terang gitu kalau bisa ya, atau enggak ke di tempat-tempat yang lumayan terang. Soalnya dulu itu di depan rumahnya doang, depan rumah ya juga ya namanya depan rumah ya lampu teras gitu doang, nggak kelihatan jelas gitu ya. Tuh teman-teman, jadi salahnya juga saya sendiri juga salah, terlalu buru-buru, gerusa-gerusu, nggak tahu pastinya gitu. Tuh, nah itu teman-teman, ya Allah, padahal motor tuh baru tak ganti loh, karbunya baru ganti, baru karburator. Terus saya minta ke tukang bengkelnya itu beliin knalpot. Nah itu udah tak beliin knalpot baru, ya Allah teman-teman, astagfirullah. Itu saya sampai sekarang itu sampai sekarang itu masih kayak apa ya, dibilang dendam ya nggak dendam ya, nyesek sendiri gitu lah, nyesek sendiri sama pengalaman pribadi yang sebegitunya. Pengalaman pribadi yang sebegitunya menyesakkan. Itu jadi teman-teman ya, nyesek banget pokoknya itu. Knalpot 600.000 kalau nggak salah dulu itu. Knalpot yang Satria itu, yang knalpotnya ori Satria Full. Jadi suaranya ya enak banget. Aduh ya Allah, itu saya sampai sekarang masih nggak bisa move on itu, ya Allah, astagfirullah, rasanya itu. Aduh, nyesel, sumpah nyesel banget itu. Walaupun motor bekas ya teman-teman, karena kan memang bawaan dari yang pas beli itu juga masih enak, gasnya enak, mesinnya enak. Pas nyampe sama saya itu langsung tak bawa ke bengkel langganan masih saudara juga di desa Melangwe, kalau di rumah itu daerah Jenuh, Melangwe, desa Melangwe itu memang orangnya bagus, ngerjainnya itu detail ya, apalagi kayak ke saya itu udah tahu perjuangan beli motor itu gimana ya. Beli motor itu pakai uang sendiri, zaman dulu masih sekolah SMA, buruh tani. Jadi ini juga apa? Bukan takmir sih, marbot masjid, tukang kebun di sekolahan itu. Ngumpulin uang dari situ teman-teman, akhirnya bisa kebeli motor itu. Jadi ya sepupu itu Mas Andi namanya itu, sampai sekarang masih ingat. Mas Andi itu ya kasihan ke saya gitu, ngeman ke saya gitu teman-teman. Jadi ya bagus banget perawatannya, enak banget motornya, masya Allah. Cuman kalah di body aja, emang body udah kayak gimana gitu ya, udah body lawas lah. Tapi mesin enak banget itu. Lupa saya namanya apa motornya itu. Terus habis yang Fish Air itu nggak lama teman-teman, sebenarnya yang jadi masalah utama itu ya mungkin saya belum bisa ya cara nyalain zaman dulu ya. Motornya itu kayak motor balap gitu loh. Pas mau nyalain itu masya Allah wangil, susah banget itu. Saya sampai bingung gitu, sampai capek sendiri pas mau pulang sekolah. Waduh, nyalain nggak bisa ini gimana gitu ya. Terus gak lama bisa, alhamdulillah. Cuman ya itu, saya malunya itu karena suaranya cempreng kan, suara kayak tahu sendiri motor Fish Air kayak gimana. Cuman itu kayak perasaan itu kayak cempreng banget gitu, kayak kenceng gitu. Jadi gak enak sendiri kalau pakai motor itu. Tuh teman-teman, habis dari situ udah ngerasa kok susah nyalanya, bocor tangkinya. Terus ke saudara itu ke bukan Mas Andi sih manggilnya, kalau di rumah itu Kak ya, Kak sama Mbak gitu kalau di rumah itu. Jadi
sama Kak Andi itu dicariin solusi. Ya udah, ini aja nanti ditukar tambah, tak cariin motor Astrea Prima. Itu awet itu teman-teman, dari mulai kelas 2 ya kalau nggak salah, kelas 2 aliyah sampai lulus, sampai saya kerja itu masih ada di rumah. Tapi nggak lama itu udah dijual. Soalnya ya kakak itu makanya ngawur kok, dipakai doang. Wah kacau itu, dipakai doang, nggak dirawat, ada yang pecah-pecah bodinya segala macam, nggak tahu dipakai buat apa aja itu pecah-pecah kayak gitu. Itu masih enak itu teman-teman, motor Astrea Prima itu kayak enak. Terus astagfirullah, terus kenceng banget beneran itu, kenceng itu, bisa dipakai ngebut itu, enak pokoknya itu. Cuman soknya itu yang bener-bener lemas banget soknya itu. Buat boncengan kena dibuat kayak belok nikung gini sedikit gitu, itu udah kayak dul gitu, udah kayak khawatir mau jatuh. Sok belakangnya itu. Tapi asli teman-teman, itu masih enak banget asli. Cuman ya itu dulu kan dipakai sama kakak ya, dan sebenarnya masih enak banget. Sayang banget sekarang itu, dulu ada yang nawarkan berapa juta itu, 1,5 apa 1,8 juta gitu, di tempatnya tempatnya kakak di Pelumpang, daerah Pelandirejo. Saya waktu itu ya ini kan udah ngerantau lumayan lama, bukan lumayan lama sih, baru 2 tahunan di Tangerang. Saya nggak terlalu ini sebenarnya kalau zaman dulu itu motor, nggak terlalu yang ini banget itu, motor jadul kan. Kalau zaman dulu itu pengennya motor bagus gitu, motor bagus, motor baru gitu. Tapi nggak tahu ya, sekarang mungkin Vebesnya udah bapak-bapak. Ngelihat motor-motor jadul Astrea segala macam, tapi yang orian ya, kalau udah kayak copotan atau udah gantian itu nggak terlalu menarik gitu loh. Tapi kalau yang masih ori banget, kelihatan ori banget itu, jiwa pengen memiliki itu meronta-ronta. Apalagi itu ya, yang di depan kantor itu ada bapak akin ini itu, kakek nenek itu. Aku kemarin awal-awal nawarin teman-teman, Honda Karisma D. Tak lihat itu, balangnya masih mulus banget itu. Asli itu masih mulus banget. Cuman kemarin kendalanya kan katanya 3 bulan nggak dikeluarin, terus akinya mati. Habis itu kemarin pas mau bawa ke bengkel ternyata remnya ngunci, jadi diganti remnya, sama udah diganti aki kan. Tiba-tiba bilang mau dijual kan waktu itu. Saya padahal ya nggak, ya tahu sendiri uangnya itu kayaknya nggak tahu itu cukup apa enggak gitu kan. Cuman kan ya mau dicariin gitu kan. Kemarin bilang, Mas maaf, kata bapak di hold dulu, di apa itu, ditahan dulu motornya, mau cari motor baru dulu, nanti baru dijual, nanti dikabarin gitu teman-teman. Ya saya ya monggo, ya pas banget malah maksudnya kan uang juga pas belum ada, ya kok pas bapaknya nanti dulu gitu kan. Ya siapa tahu, mudah-mudahan ngelepasnya itu nanti setelah Idul Fitri gitu ya, setelah Idul Fitri dilepasin. Punten Pak, mudah-mudahan ya
setelah Idul Fitri dilepasin uang motornya kan, alhamdulillah ya, insya Allah kalau masih kerja, masih ada di Nurul Hayat ya, dapat THR kan, lumayan kan buat nambah-nambah. Tapi pasti pengeluaran di rumah juga banyak teman-teman kalau pulang itu. Pengalaman 2-3 tahun 2 tahun yang kemarin ya habis. Apalagi nanti ada yang mau nikah ini, itu ada yang mau nikah, jadi pasti balikin uang kado 1 juta teman-teman. Pas waktu saya nikah 1 juta tuh yang bikin agak pusing. Ya gak apa-apa lah. Itu teman-teman, alhamdulillah udah sampai ya, kita udah sampai. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.